sudah atau sedang atau masih diguyur hujan, namun tidak mengurangi animo, kesemangan kita, bahkan keimanan kita untuk selalu hadir dan menghadiri majlis-majlis ini. Seusai melaksanakan satu ibadah, kita lanjut dengan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita lakukan pahalanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kehargaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimahumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih berbicara tentang mentalqinkan jenazah ketika masih hidup, talqinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa bahsu talqinihi rafiq al-a'la. Adapun pembahasan tentang penggunaan talqin dengan ar-rafiq al-a'la, artinya derajat tertinggi yang ada di dalam surga. Li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ar-rafiqul a'la, derajat yang paling tinggi di surga itu adalah kalimat yang terakhir yang diucapkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Allah memerintah untuk memilih, untuk membaca ini, ya, akhirnya Rasulullah memilih dengan ar-rafiqul a'la. Ini mardur, artinya tidak diterima bagi umat Rasulullah. Jadi tetap talqin yang umat Rasulullah ketika sakaratul maut itu adalah la ilaha illallah, bukan ar-rafiqul a'la. Kalau ar-rafiqul a'la ini khusus untuk Nabi, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi anna dzalika bisababin lam yujad fi ghairihi. Ya, sebab sesuatu yang ini tidak terdapat pada selain beliau. Maksudnya ini talqin hanya diajarkan kepada Nabi saja atau khusus kepada Nabi Muhammad. Kalau kita umatnya mentalqinkan orang yang mau meninggal dunia mutlak dengan lafaz la ilaha illallah. Wa huwa anna Allah sayyarahu fakhtarahu. Dalam sebuah riwayat ini kalimat dipilihkan oleh Allah. Nabi Muhammad disuruh memilih kalimat apa yang terakhir yang ia ucapkan ketika ajal menyebutnya. Allah memilihkan kepadanya ar-rafiqul a'la. Maka Nabi mengucapkan ar-rafiqul a'la, derajat yang paling tinggi yang ada di dalam surga. Nah, ini khusus untuk Nabi. Kalau kita belum cocok untuk mengucapkan ini, karena Nabi memang sudah berada ala siratim mustaqim. Nabi sudah berada di atas sirat. Kalau kita masih ihdinas siratal mustaqim, masih meminta petunjuk jalan
Adapun orang kafir mau meninggal masih boleh ditalkinkan. Kita boleh mentalkinkan orang kafir yang mau meninggal. Tapi apa mungkin kira-kira? Ya. Kalau seandainya ada keluarga yang naudzubillah dalam kondisi kafir, mungkin di antara mereka ada yang mualaf gitu ya, pengen mentalkinkan orang tuanya yang masih kafir. Boleh. Bagaimana cara mentalkinnya? Tidak sama dengan umat Rasulullah. Kalau talkinnya umat Rasulullah dengan la ilaha illallah. Maka kalau untuk orang kafir qanuhuma qat'an ma'a lafzi asyhadu. Caranya dengan mentalkinkan keduanya, maksudnya mengakui ketauhidan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad dengan mengawali kalimat talqinnya asyhadu, pakai asyhadu, karena dia belum masuk Islam. Kalau seandainya dia ditalqinkan bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhala jannah. Untuk orang kafir yang ditalqinkan dengan cara menyebut dua talqin yang diucapkan. Kalau orang beriman cukup la ilaha illallah saja cukup. Dan kalau orang kafir harus dua-duanya lafaz syahadat, yakni syahadat tauhid, ya, ketauhidan la ilaha illallah dan syahadat rasul dengan Muhammadur Rasulullah diawal dengan asyhadu. Ya, karena dia belum bersyahadat. Kalau akhir kalimatnya orang kafir dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dakhalal jannah. Orang kafir itu nanti masuk surga. Ya. Liwujubihi aidan ala ma sayati bihi illa yasiru musliman illa bihima. Karena kata ini pula liwujubi wajib diucapkan, ya, ala ma sayati bihi, ya, seperti keterangan yang nanti datang setelahnya, ya, yang menjelaskan bahwasanya la yasiru musliman, seorang kafir tidak menjadi seorang muslim illa kecuali bihima, dengan mengucapkan dua kalimat tersebut, yaitu kalimat tauhid dan kalimat rasul. Artinya kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah bukan syahadat itu, harus ulangi dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau orang muslim atau orang mukmin biasa enggak pakai asyhadu, enggak apa-apa, cukup la ilaha illallah doang. Tapi kalau orang kafir harus buka pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dua kalimat ini menjadi syarat seseorang menjadi muslim. Syahadat itu menjadi syarat seseorang menjadi muslim. Kalau dia ditalkinkan dengan talkinnya orang beriman, maka belum menjadi muslim. Maka perlu pakai asyhadu dulu, ya. Kalau orang kafir mah ditalkinkannya begitu. Ya. Wa ayyaqiba jama'atun
Jama'atun segolongan orang yang mengantar ke makam atau dalam rangka mengikuti pemakaman ba'da dafni setelah dimakamkan. Jadi habis dimakami udah selesai tuh. Jangan langsung pulang. Berhenti ya indal qabri ya di hadapan kubur sa'atan sebentar. Ngapain? Yas'aluna lahu tasbih wa yastaghfirun. Mereka kaum atau segolongan yang mengantar pemakaman itu suruh berdiri supaya Pak yas'aluna memohon kepada Allah at-tasbih ketetapan iman. Mohon kepada Allah dengan ketetapan iman. Wa yastaghfirun dan mereka memohonkan ampun. Maka katakan astaghfirullahaladzim li wa lana wa lahu gitu. Astaghfirullahaladzim lana wa lahu atau Allahumma ighfir lahu boleh masuk. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi mohonkan ampun ini untuk jenazah yang sudah dikubur. Jangan habis kubur udah dipendam udah habis semua langsung pulang. Ya tetap ada apa namanya amalan yang harus dikerjakan. Jadi berdoa memohon supaya almarhum atau yang meninggal atau yang dikubur itu ya tasbih ketetapan iman wa yastaghfiruna dan mereka memohonkan ampun kepada Allah. Begitu. Ya. Wa ta'minu balighin walau wa talqinu balighin walau syahidan. Selain berdiri di depan kubur yang sudah dimakamkan itu untuk memohonkan ketetapan iman dan memohonkan ampun lahu kepadanya untuknya, ya. Ini juga untuk mentalkin yang kedua. Talkin yang pertama tadi ketika mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Talqin yang kedua ketika dikubur, ketika sudah dipendam dan dikubur. Ini bagi mereka yang meyakininya bukan dengan iman dan akan percaya. Ngapain orang yang udah meninggal ditalqin lagi? Kalau misalkan nggak percaya dengan iman, dia nggak akan percaya. Ini meyakininya dengan iman. Apakah mungkin orang yang sudah meninggal dunia ditalqinkan lagi dia akan mendengar dan dia akan menerima? Ya ini kita percaya dengan iman. Kalau dengan akal bisa berontak, bisa nggak percaya. Semuanya dengan iman. Makanya kalau kita kembali kepada hadis Nabi apa itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dituntutlah ilmu dari dalam buaya sampai dia lahat. Jadi orang yang bilang mati ini suruh menuntut ilmu bahasa-bahasanya. Bagaimana menuntut ilmunya? Yaitu talqin yang diajarkan, ilmu yang diajarkan. Maka ini perlu dengan pemahaman iman. Kalau imannya kurang dan hanya berlandaskan akal, dia tidak akan mempercayai. Buat apa talqin dihormati? Ya, kalaupun bahasa kasarnya mentalkinkan jenazah yang sudah dikubur itu enggak kena kepada yang sudah meninggal, itu pendidikan buat yang masih hidup. Makanya disuruh tunggu dulu di sini, jangan
kamas taqdo kama taqdahu itlaqum, sebagaimana sesuai dengan penyebutan para ulama. Dan dipastikan para ulama mereka meskipun matinya syahid ya butuh juga butuh juga ditarikkan khilafan lizzarkashi, tapi lain halnya pendapat menurut pendapat Az-Zarkashi ba'da tamami dafnin, setelah sempurna dimakamkan. Artinya ya belum dimakamkan pun, belum sempurna dimakamkan pun itu sebetulnya udah boleh karena udah masuk ke dalam dia. Masya Allah. Fayaqudu rajulun qubbala wajhihi. Dalam pelaksanaan talqin yang sudah meninggal dunia ini, seseorang di antara peziarah duduk berhadapan arah wajah sang mayat yang sudah ada di dalam tanah. Nah, jadi ngaku mana? Ada medan ya? Ya ada medan. Duduk itu si seseorang yang membacakan talqin itu berduduk di menghadap kepada jenazah yang menghadap ke kiblat. Jadi dia menghadapnya berlawanan. Ya, begitu dia duduk. Ya, wa yaqul, dan dia mengucapkan ya Abdullah. Ini singkat ringkasan daripada talqin ya. Sebetulnya panjang tuh kalau seandainya kita baca talqin, tapi ringkasnya saja ya Abdullah, intinya wahai Abdullah ibna amatillah bin siapa bin fulan. Ya sebutin boleh, misalkan yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa misalkan? Namanya Abdul Rahman misalkan. Ya Abdurrahman ibna siapa gitu. Sebutin boleh namanya. Ya, udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya, gitu ya. Wahai hamba Allah, putra hamba wanita Allah, ingatlah janjimu. Udhkuril ahda, ingat janjimu, ya, ingat janjimu, ya. Alladzi kharajta, yang engkau ya keluar dari alam dunia. Apa itu janjinya? Syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan Rasulullah. Janji yang pertama ketika keluar dari dunia yaitu syahadat bahwasanya tiada Tuhan, atau kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan atau Rasulullah. Itu jadinya. Wa anna jannata haq, dan ketahuilah bahwasanya surga itu ada, nyata. Wa anna nara haq, dan sesungguhnya neraka juga pasti ada. Wa annal ba'sa, dan hari kebangkitan itu nyata ada nanti. Itu janji. Ya, keimanan kita. Wa annas sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat atiyatun, akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya ba'atsu man fil qubur, akan membangkitkan siapa aja yang berada di dalam kubur. Nanti dibangkitkan. Itu keimanan. Bagi yang enggak punya iman, enggak percaya bahwasanya manusia nanti udah mati dibangkitin lagi. Ya. Begitu, maka alhamdulillah kita punya iman. Itu ya yang dimaksud dengan talqin ketika meninggal.
wa annaka radita billah, dan sesungguhnya engkau itu telah ridho, rela billah kepada Allah Rabban sebagai Tuhan yang wajib disembah, wabil Islami dina, dan engkau sudah ridho dulu di dunia Islam sebagai agama yang dilaksanakan syariatnya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kamu sudah beriman di dunia dulu jadinya bahwasanya kamu sudah ridho Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, wa bil Qur'ani imamah, dan kamu sudah meridhokan Al-Qur'an sebagai pemimpin, wa bil Ka'bati qiblat, dan engkau sudah berikrar, sudah ridho Ka'bah sebagai kiblat untuk mengerjakan ibadah salat, wa bil mu'minina ikhwana, dan kamu sudah ridho dengan ikrarmu saudara-saudara kamu itu bukan saudara, bukan senasab, tapi adalah orang-orang beriman. Ya. Rabbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhanku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia, alaihi kepadanya tawakkaltu aku berpasrah menyerahkan diri dan tawakal, wa huwa, dan Dialah Allah Rabbul Arsyil Azim, Tuhan pencipta dan pemilik arasy yang mulia. Ini tampilnya seperti itu. Maka ada dijelaskan wa idza ja'akal malakani, ya, kalau datang kepada kamu dua malaikat, ya, fala yumsihan, jangan membuat kamu takut dan membuat gentar. Ketahuilah dia adalah juga makhluk Allah. Wa yas'alaka, dan dia menanyakan kepada kamu marrabbuka, dan seterusnya. Ya, wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka, tidak ada dia seperti itu. Siapa Tuhanmu, apa imam, siapa pemimpinmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu, siapa saudaramu. Kalau kata mereka yang anti dengan ini semua, supaya dihafalin dari sekarang, ya, supaya dihafalkan dari sekarang, biar besok ketika datang dua malaikat tanya ini udah pada hafal. Itu bagi mereka yang antipati dengan pernyataan ini. Padahal ini kalau sudah menyangkut kepada si mayit, maka bermanfaat buat yang masih hidup untuk tasbih, untuk menetapkan iman dan permohonan makbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Ini salah satu di antara talqin yang kita baca, dan dalam panduannya itu ada di dalam kitab Al-Jamaah Musyarif, ada di situ tentang bagaimana cara kita mentalqinkan jenazah yang sudah di dalam kubur. Begitu. Kalau ngomong ini kayak serem ya, gitu ya. Gimana cara kita ditalqinkan di sana begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Qala syekhuna, berkatalah guru kita, wa yusannu tikraruhu salasan, ya, disunnatkan untuk mengulang-ulang bacaan ini selama berapa kali? Tiga kali. Karena saking pentingnya, ya, diulang lagi marrobuka Allahu Rabbi wal aula, dan yang paling penting atau yang paling utama adalah lil hadirina wal al-wuquf wal mulkinil umur. Yang utama
Kalau dikerjakannya di Isya. Kalau dikerjakannya di Isya, mau kesepakatan yang mana dulu boleh. Karena dua-duanya waktunya udah masuk. Jadi boleh aja mau maghrib duluan boleh, mau Isya duluan juga boleh. Tinggal kesepakatan aja bersama mau jadi mana dulu nih. Ya, kecuali kalau dikerjakannya di maghrib takdim. Kalau dikerjakannya di takdim, maka yang pertama dikerjakan adalah maghrib dulu. Kenapa Isya nggak boleh? Karena Isya belum masuk dan dia dikerjakan karena ngikut ke waktu maghrib gitu. Jadi tergantung dari